Hadir di SLB M4 ini menjalankan tupoksi kita, menjalankan tugas kita, selain menjadi kewajiban kita, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya selawat serta salam marilah sama-sama kita ucapkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat hatinya kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SLB Desa Panjang, alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kita. Selanjutnya DDP Pak Isa Mirza yang alhamdulillah hari ini juga bisa siap nampaknya dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan guru SLB yang bisa hadir pada kesempatan ini. Terlebih dahulu barangkali ini yang kedua pendampingan individu saya sama Pak Isa Mirza. Setelah yang pertama kemarin, bentar Ibu berangkat dulu ya? Iya. Ibu berangkat, alhamdulillah yang bisa hadir. Saya perkenalkan dulu dahulu. Nama saya Uwan Amdarigar. Saya berasal dari Desa Dedak. Saat ini bertugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 12 Dedak. Jadi Bapak Ibu langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Pada pendampingan yang kedua ini yaitu diskusi terkait rakasa perubahan visi sekolah. Jadi dalam kesempatan ini bukan berarti mengubah visi yang ada, tidak. Tapi di sini Pak Ison dituntut untuk memimpin sebuah diskusi bersama kepala sekolah dan rekan majelis guru untuk merumuskan satu visi rakasa perubahan. Tujuannya itu. Jadi nanti saya hanya sebagai pengamat mengobservasi bagaimana Pak Ison memandu Bapak Ibu dalam memimpin diskusi ini sehingga muncul suatu rumusan visi baru, rakasa perubahan baru yang telah dipelajarinya di modul 1.4. Tujuannya ini. Jadi mohon izin Ibu Kepala Sekolah, bukan berarti nanti Pak Ison ingin mengubah visi yang ada, tidak. Tapi ini hanya tugas yang harus dikerjakan beliau, dilaksanakan beliau dengan melibatkan 5 orang guru dan 1 orang kepala sekolah dalam merumus sebuah visi. Itu aja agendanya pada kesempatan ini. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya, Bu, Bapak Ibu semua. Mungkin setelah ini barangkali mari sama-sama kita dengar sedikit pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, dan setelah itu langsung saja Pak Ison pandu diskusinya, Pak ya. Jadi jangan pandang-pandang saya lagi, saya di sini sebagai pengamat saja. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis guru kita ini karena adanya kegiatan guru kita yaitu CGP kita Bapak Ison Mirza, yang mana pada hari ini ada diskusi tentang rakasa perubahan visi di sekolah. Bapak Amrizal yang saya hormati, selaku pendamping dari CGP Bapak Ison Mirza, syukur alhamdulillah sudah bersedia datang ke sekolah kami, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Beginilah keadaan sekolah kita, Pak. Sekolah kita
di daerah pemukiman penduduk yang sangat padat, sehingga kita tidak ada lagi tempat untuk menambah ruangan dan sebagainya, karena memang tanah kita seperti ini. Itu pun tanah kita seperti Z. Bapak Amrizal yang saya hormati, saya titipkan lagi banyak ya. Saya titipkan dulu saya kepada Bapak Amrizal, tolonglah dibimbing dengan sebaik-baiknya, ya. Begitu juga kepada Bapak Ihsan Mirza, taatilah semua peraturan-peraturan yang mengikat kepada kegiatan GP agar kegiatan GP Pak Ihsan ini cepat selesai dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Karena memang mohon maaf, GP di sini memang sangat diharapkan sekali Pak, karena GP untuk guru PLB itu memang sangat minim sekali, memang sangat sedikit sekali. Yang ada GP baru ada SLB ya Pak ya. Di SLB Sidomukti Bulalawan, kemudian di SLB Pembina Pekanbaru, kemudian SLB kita baru 3 Pak. Nah, baru 3. Tapi di SLB Sidomukti Bulalawan itu ada 4 GP-nya. Di Pembina ada 2. Kita insya Allah ada 1. Nah, sedangkan mohon maaf, kepala sekolah yang sudah sebaya saya itu banyak Pak, banyak sekali. Jadi untuk generasi penerus kepala sekolah itu penggantinya sangat sedikit ya. Jadi memang saya memang sangat mengharapkan sekali untuk Bapak Ihsan Mirza ini bersedia menggantikan saya insya Allah. Bu, ada dia ngomong dengan saya Pak, jadi tolong ya Pak ya ngomong. Saya untuk GP ini bukan untuk jadi kepala sekolah, tapi untuk sertifikasi, untuk mempermudah sertifikasi katanya kan. Tapi kan sudah tanda tangan di atas materai saya. Jadi mulai dari sekarang Pak Ihsan itu harus harus menerima dan harus berbesar hati untuk menerima tugas selanjutnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wan Amrizal, alhamdulillah, saya harapkan kegiatan kita ini berlancar, terlaksana dengan lancar. Semoga Bapak Ihsan Mirzanya juga mengikuti kegiatan dan tugas-tugas selaku GP ini dengan baik. Jadi kalau ada maklumlah ya Pak ya, tolonglah binalah guru kami ini supaya bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada Bapak Wan Amrizal. Kemudian juga titip salam di banyak Pak Amrizal ya. Kalaulah seandainya di sekolah Bapak itu ada siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus, atau mungkin lingkungan Bapak, tempat tinggal Bapak ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, boleh disampaikan, anjurkan masukan ke sini, atau mungkin Bapak Amrizal bersedia menerima di sekolahnya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan juga setiap sekolah itu ada inklusi. Ya, intinya seperti ini. Jangan anak kita yang berkebutuhan khusus ini tidak sekolah, jadi itu. Sebab setiap warga Indonesia ini wajib untuk belajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wan Amrizal. Semoga kegiatan GP ini berlangsung dengan lancar dan baik dan tepat waktunya, lulus dengan hasil yang memuaskan. Itu harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Berarti saya pun boleh belakangnya? Boleh. Makin keluar tahu ini Mbak Emang tadi. Oke, kita belakang Mbak ini. Dari Bapak. Aku di situ aja tak bawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin bin salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Pemerintah SSI selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Selat Panjang. Yang saya hormati Pak Wan Amrizal SPD selaku pengajar praktik atau PP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru hebat tenaga pendidikan SLB Negeri Selat Panjang. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan Masjid Guru Islam ini untuk berdiskusi, membahas tentang visi dan perkasa perubahan sekolah. Selawat bersalam malah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering berselawat kepada beliau menjadi umatnya yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Wan Amrizal tadi, tujuan kita berkumpul di ruangan ini adalah berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Bukan berarti kita berdiskusi sini untuk merubah seluruhnya dari visi sekolah tersebut. Mungkin ada visi yang harus kita tambahkan lagi atau kita revisi lagi untuk kedepannya, dengan tujuannya adalah untuk visi yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi kita. Sebelum saya mulai diskusi, izinkan saya membacakan sebuah puisi. Sebuah puisi yang dikarang oleh Bapak proklamator kita, itu Pak Insinyur Soekarno, dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di tepi pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak Merdeka, Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Mungkin dari puisi ini kita dapat mengambil gambaran bahwa tujuan Presiden Insinyur Soekarno ini adalah tentang
cita-cita Indonesia. Itu juga ini sebagai ilustrasi gitu ya, dalam nanti kita membuat suatu visi sekolah ini, tujuan akhirnya adalah untuk belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi tentang visi dan misi sekolah, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu visi dan misi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar dan Bapak Ibu sudah mengetahuinya apa yang dimaksud dengan visi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan visi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan visi bisa Bapak Ibu jelaskan? Mungkin kita lanjut saja. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan juga visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Berarti intinya adalah visi ini adalah impian atau cita-cita atau tujuan di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan visi. Kemudian kita lihat visi, misi. Apa yang maksud dengan misi? Misi merupakan suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut, atau bagaimana suatu lembaga atau instansi dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Ini adalah misi. Bisa kita katakan juga inti dari misi ini adalah baru, yaitu membawa penumpang. Sekarang kita ilustrasikan apa saja yang ada pada komponen kapal atlantik itu, atau orang-orang yang terlibat dalam kapal atlantik itu. ABK. Betul. Lagi aja. Yang terlibat ya. Yang terlibat komponen yang ada kapal atlantik itu. Yang Nah, situ penumpang yang belum Mas Kandi, situ ada kaptennya kan, ABK, ada teknis mesin. Ya oke, terima kasih Pak Jib. Betul sekali Pak Jib. Komponen orang yang terlibat dalam kapal tadi tersebut, yang pertama adalah nahoda atau kapten yang akan membawa ke tujuan kapal baru. Yang kedua ada juru mesin. Karena juru mesin ini orang yang bertanggung jawab apakah mesin itu atau hidup atau tidak. Kalau mesin tak hidup, maka tidak bisa berangkat. Yang ketiga ada ABK atau anak buah kapal yang melayani penumpang ya. Yang keempat ada penumpang. Oke. Sekarang kita kaitkan pada misi. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang dilalui ini menuju ke baru itu. Yang pertama adalah kita harus beli tiket. Tanpa tiket kita tidak akan bisa berangkat. Yang kedua, kita harus pergi ke pelabuhan Tanjung Harapan, kemudian naik ke dalam kapal batik. Kemudian lagi dalam perjalanan kita melewati sungai apa? Semukut. Melewati sungai Semukut, mungkin melewati Kunting, tahapan yang kita lalui kan. Kemudian kita melewati Perawang, kemudian melewati Sungai Siak dan sampailah ke Sungai Duku. Begitu juga dalam sekolah. Kapal latih ini diibaratkan dengan sekolah. Sedangkan nahoda atau kapten kapal ini adalah kepala sekolah. Yang kemudian juru mesin ini adalah wakil kurikulum atau wakil kesiswaan. Kemudian ABK kapal ini adalah kita sebagai guru dan mungkin juga TU. Kemudian ada penumpangnya adalah ada siswa. Begitulah ilustrasi dalam kita menyusun visi dan misi sekolah.
Sekarang dalam menyusun visi dan misi sekolah ini, jelasnya kita harus sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenar-benarnya di sekolah kita ini. Mungkin bisa saja kita mengambil visi dari sekolah lain, tapi visi dari sekolah itu belum tentu sesuai dengan sekolah kita. Berarti konteksnya sini adalah visi yang akan kita buat ke depannya nanti adalah betul-betul sesuai dengan keadaan sekolah kita. Kemudian visi yang berpihak pada murid, yaitu profil Pancasila. Bagi yang pernah mengikuti kurikulum Merdeka, ini adalah salah satu mungkin tidak asing lagi tentang profil Pancasila. Apa yang dimaksud dengan profil Pancasila? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan kawan yang sering ikut pelatihan KM, bisa menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar, bukan berarti saya di depan ini menggurui, tidak. Kita sama-sama belajar dan sama-sama merumuskan visi sekolah kita ke depannya. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Dengan 6 ciri utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan berbenah kritis. Kemudian dalam kita menyusun visi sekolah kita ke depannya nanti, kita tidak boleh lepas dari keenam ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila. Sekarang tugas Bapak Ibu, ini adalah kalimat lumpang atau kalimat yang berlengkap. Sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk mengisi kalimat tersebut sesuai dengan cita-cita murid dan murid kita di masa depan. Oke? Nanti saya kasih kertas atau kertas pinot, nanti Bapak Ibu tulis, nanti ditempel ke depan. Oke, terima kasih. Boleh pergi. Video. Tuh, bersama. Tuh. Belakang. Dan Tolong masuk kan? duduk Pak Dek. Panggilan Pak Am nih, Bang. Wan. Pak Wan. Bukan Pak, kan WA saya yang minta data Pak Iso. Oh, iya. Waktu saya di pertama kali yang Pak Cek, ini mana Pak? Jadi Bapak mau WA saya di mana tuh Pak? dan pansor Tak tulis dulu baju. Hah? Langsung ke depan. Ini. Tulis dulu sini. Ini ada kertas. Tulis dulu baru tulis depan nak. Tak, di skinot. Hah? Pada kertas ini tulis. Karena dah ada Nanti buat tempel. dah sesuai lagi. Nanti Ah, sini. Nah, jadi elok juga. Mantap. Kita kan tulis. Tentang ni. Kita memimpin murid yang apa? Bisa satu. Berapa? Oh, gitu. Pokoknya kita melanjutkan. Melanjutkan kalimat itu. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, kalau dua tak, satu tak. Masa satu je. Apa Nak semua tak pun. Sekarang semua tak, tak pertama dulu kita berikan murid yang Oh, pertama oke, dulu. oke.
Mau kemana aku? Apa ya? Balkon. Nanti dia baca. Nanti tempel dulu. Baca itu. Nanti kita tempel dulu. Duduk. Oh satu ini. Satu dulu. Baik, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu menulis kalimat penumpang. Yang pertama kita tulis dulu. Kita membimbingkan murid-murid yang ini adalah cita-cita murid kita untuk murid yang akan datang. Seperti apa? Siapa? Langsung Langsung tempel ya. Bagi yang siap langsung tempel lagi. Nanti akan kita bahas sama. Kita membimbingkan murid yang Boleh dua. Bisa. nampak tak? Boleh. Sini. Mantap. Sini. Bagus. Mantap. Terima kasih Pak Sugeng. Oke. Dari Pak Sugeng, kita membimbingkan murid-murid yang mandiri dan berakhlak. Berakhlak dia bagus. Terima kasih Pak Sugeng. Ayo, Bapak Ibu. Kita membimbingkan murid seperti apa? Murid-murid SLB ini kita ini yang akan datang. Tahu? Kebetulan ada lah semua enggak Korea. Apa sama Bu, nanti kita bahas. Nanti kita sibuk. Oke, terima kasih Bu. Dari buku konsep kita membimbingkan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan kreatif. Ini ada kesamaan, mandiri, berakhlak dia bagus. Nanti kita gabungkan aja. Dari Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Kita memimpikan murid-murid yang soleh-soleha, santun dan beraktivitas. Oke, bagus. Lanjut lagi. Dari Bu Megawati, anak Soekarno. Dari Bu Megawati, kita memimpikan murid-murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Bagus. Kemudian dari Pak Jepri, kita memimpikan murid-murid yang berkarya dan berakhlak mulia. Di sini ada kesamaan, ada 3 orang, Pak Sugeng, berakhlak mulia, kemudian Ibu dan Pak Jepri. Nanti kita gabungkan aja. Ada lagi, Rosita. Nanti saja Bapak Ibu, hari ini kita Terbalik apa? Hah? Gini Terima kasih. Dari Bu Rosita, kita membimbingkan murid-murid yang berbudi kerti luhur. Bagus, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nanti setelah semua 6 poin ini kita tulis, baru kita kumpulkan. Baik, lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah Mana ini? Kita percaya bahwa murid adalah Saya. ini. Oke, siap.
Silakan. Bapak Ibu, terlanjut. Poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Ya, silakan. Lambat. Kita. Juga. Dia punya ikut. Linda. Linda. Betul saya. Balik nulisnya. Wah, ini oke. Oke, terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Bagus. Ini dari Rosita, kasih Rosita, bagus. Kemudian ini dari Omega. Kita percaya bahwa murid adalah murid memiliki kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Bagus. Kemudian dari ibu kepala sekolah, kita percaya bahwa murid adalah taat ibadah, bisa mandiri, mampu bekerja. Mampu berkarya, maaf. Terima kasih. Bagus, Bu. Kemudian kita lanjut. Pak Sugeng, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memiliki keunikan masing-masing. Bagus. Kemudian dari Pak Firman, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dididik dan dijaga serta dikembangkan agar bisa kelak menjadi siswa yang berkarakter. Bagus. Terima kasih. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Tampak sedikit. Tampak itu semua Pak. Kesian. Dah mati dah ni. Dia lah. Aduh. Kau ni sapu dah. Belum tempel dah. Nampak bisi dah. Dia nampak bisi dah. Dah ada gambaran ni. Ada. Tak nak boleh baca dah ni dah. Pak Isul ni ujung-ujung dia ke mana? Tujuan dah mulai Ah. tujuan kan ke murid dulu. Aduh, boleh lah. Boleh terus. Agak lambat je ni. Kamu nanti. Lambat pak cik tempel. Tempel. Oh, siap tulis ah. Nanti dah orang dah ngarang. Nanti dah. Kau sanggup kat sini tak lah Aku ada. Ha. Tapi saya dulu. Serah anak itu dulu. Mana ketai kita. Dah. Ambil dari yang kurang ni. Banyak lagi kita. Ha. Bela dia. Murid di sekolah kita bukan. Mana pak cik belum dah tadi. Tiga yang mana ni? Ni. Tempel dulu sebelum pak cik tempel. Oh sini. Sekolah sama-sama. Sama kan? Oh, cepat dia awak mati dulu. Nah, tadi tu. Aku Iman. Okey, terima kasih. Saya minta lagi kertas. Ambil dulu banyak. Kau. Oh, Ya, jangan nambah. Mana? Pak cik tempel. Bawa budget. Aman. tiga lagi. Pakcik dah boleh kumpul ni. Awak makin Oh, pendek. tadi murid sekolah kan betul.
Kesambung kan. Nih, murid sekolah kita sadar betul bahwa Saya Pak Firman. Nomor tu gitu. 5 kata warga sekolah. Satu ni tak ada. Ni bagi. Ni kalau kurang lagi ni kertas. Kita Okey. Ah. Ini yang nomor. Ini nomor berapa ni? ini ya. Ini kan. Kita dan warga. Sekolah. Oh ini Yakin. Sugeng. Ya. Kalah Pak Jep. Ha? Kalah. Tukang tempel depan kalah. Kau sampai. Tak, maksud dia cepat orang tu. Kita baru ke sekolah yakin. Ah. Nomor tu. 5. Sudah ya, sudah dipaham bahwa Wajib mengisi. Ha? Mengisi. Sama tak? Ya, kat bawah dia. Nah, kerja, kerja. Kertas. Ya, lanjut. Di sekolah kita mengutamakan Rosita. Nih. Ya, dari Rosita. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Bagus. Kemudian selanjut Sugeng ya. Di sekolah kita mengutamakan kemandirian, karakter dan potensi siswa. Bagus. Terima kasih Pak Sugeng. Kemudian dari Pak Firman, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama dalam mendidik siswa yang berkarakter. Kemudian dari Bu Mega, sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa dan kecerdasan siswa. Kemudian dari Pak Jepri, di sekolah kita mengutamakan hak anak untuk belajar dan terampil. Terima kasih. Kemudian lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Pak Sugeng, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita dididik dan dibina untuk menjadi siswa yang mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan hidup. Terima kasih. Kemudian kita lanjut dari Pak Firman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Bagus, terima kasih. Kemudian kita lanjut dari Rosita. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang bermanfaat. Bagus. Kemudian kita lanjut dari Bu Megawati. Murid sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar untuk masa depan dan perlu berakhlak baik. Dan nombor Pak J. Apa ni Pak J? Santai je. Mega. Kita warga sekolah ini yakin untuk coba. Kemudian poin berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Mega. Ibu tak? Mereka sudah. Jadi mana orang? Mana ada dia datang? Wilon, sini je lah. Mana masih. Ini Pak Mega. Dan tunggu pertanyaan apa lagi? Oke, terima kasih. Lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Pak Sugeng mengembangkan potensi yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus dengan cara kolaboratif, inovatif dan fokus pada siswa. Bagus. Kemudian dari Pak Firman, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dapat menuntut dan membimbing serta mendidik murid agar dapat mencapai suatu karakter untuk siswa. Bagus. Kemudian dari Bu Rosita, Pulangnya Kira aku tadi. Apa salah ke? Sama lah Pak Isa dulu. Balik. Tapi tak naik kelas. ini.
Tak potong gaji dah. Okey, terima kasih juga. Dari kita dan warga di sekolah ini faham betul bahawa sekolah kita akan menjadi sekolah yang didambakan bagi seluruh warga Warga sekolah. Bagus. Kemudian dari Pak Jeffrey, kita tak buat nama. Kita dan warga di sekolah ini faham bahawa mendapatkan keterampilan untuk kemandirian di masyarakat. Bagus. Kemudian dari Bu Mega, Bu Wati, kita dan warga di sekolah ini faham bahawa kita warga sekolah faham bahawa kita memiliki siswa yang luar biasa. Benar sekali. Nah, kita adalah sekolah Merdeka. Kemudian kita lanjut kalimat tumpang berikutnya, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Pak Sugeng, merdeka belajar harus dilakukan secara bersama melalui Salah tapi Son. Itu yang terakhir tuh. Yang nomor 5 yang justru yang ungu. Yang ujung itu yang warna hijau itu yang belum bisa baca. Ya kan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang hijau sana yang Pak Isun belum baca tuh. sudah. Ada dia. Berarti yang ini yang ungu nih soal yang ini. Yang terakhir. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, kalau yang ini terakhir ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Oh, tak nyambung dia. tadi Pak Isun salah baca. Pak Isun bacanya yang ini, yang kita warga di sekolah ini yakin untuk. Oh ini Jadi yang kertas terakhir ini yang terakhir. oh, tempel. Nah, Pak Isun aja salah soalnya. Jadi nanti nggak nyambung kalau Pak Isun salah baca soalnya. Gimana ya? Udah betul? Betul kan? Pak Isun yang ini, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Kita ada warga sekolah. Paham bahwa ini. Oh, ini. Ini jawabannya. Oh, iya. Ini di sini nih. tidak betul. Nah, kita dan warga sekolah kita ini paham bahwa yang terakhir kan. Nah, yang terakhir. Jawaban itu kita letak sini. Balik. Itu sini. Jadi terbalik Oh, dia. terbalik. Terbalik tak ulang. Jadi nanti tak nyambung jawabannya. Ya, ya, terbalik. Ini sambung gini. Itulah lah situ gitu. Tapi tak nyambung gitu. Tak nyambung dari jawabannya jadi dia. Kalau memang tak Mau kan? Salah. Pak Isun baca dengan lain gitu. Waktu ini tinggal Ini ini. terakhir. Oke, terima kasih ya. Teralik balik ya. Baca ulang. Yang terakhir lah. Terakhir ini ya. Nah, itu jadi deh. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nah, betul. Itu yang nomor terakhir. dari Pak Sugeng, mereka belajar harus dilakukan secara bersama melalui komunitas belajar yang inovatif, kolaboratif dan fokus pada siswa. Oke, terima kasih. Kemudian dari Pak Firman, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita akan mencapai sekolah yang diimpikan dan didambakan menjadi sekolah yang tercapai akan misi yang telah diinginkan. Terima kasih. Bagus. Kemudian dari mana? Dari Bu Mega. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menuntun dan membimbing siswa-siswi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian dari Pak Jeffrey. Di bawah tadi hijau. Hah? Hijau, yang paling bawah itu. Ini ada buang satu nih. Itu warna lebih itu. Itu lebih yang ungu. Yang mana nih? Aduh, gak ini sudah. Dan jawabannya Yang ini buang satu. Yang Mega dua tuh. Yang Mega dua di situ tuh. Yang ini lebih naik mana? Oh, yang Mega, yang Mega, Mega. Ayo. Pak Jek, yang tengah-tengah tidak. Yang Mega, Pak Jek. Ah, itu. Ah itu. Ini. Ah. Pindahkan. Bukan saya. Mega punya. Megan ini. Megan dua Ini aja angkat nih Igan. Oh Megan dua. Tadi pindah dia. Oke, lanjut. Kita ada warga sekolah ini paham betul bahwa menuntun dan membimbing murid menjadi lebih baik. Bagus. Kemudian kita lanjut. Kita ada warga sekolah ini paham bahwa kita memiliki siswa yang berkebutuhan khusus. Ini Bu Mega dia. Kemudian lanjut Pak Kim ya. Kita ada warga sekolah ini paham bahwa
cita-cita warga sekolah adalah untuk masa depan bangsa. Inilah cita yang murni. Bagus, terima kasih. Oke, kita lanjut. Setelah Bapak Ibu membuat kalimat penumpang ini, sekarang coba kita perhatikan tentang isi dari sekolah kita. Apakah bersesuaian dengan apa yang telah Bapak Ibu tulis tadi? Telah kembali. Coba Bapak Ibu perhatikan isi dan misi sekolah kita semuanya. Apakah ada yang termasuk yang Bapak tulis tadi? Ada nomor 2. Mungkin ada yang kita tambahkan. Ada. Yang mana Pak? Isinya masih belum sesuai. Kemudian isinya mungkin masih ada yang perlu ditambahkan besok. Kemudian yang dari tadi yang kita bahas tadi itu untuk misi nomor 2 itu sebenarnya udah mencakup yang mandiri ya, tapi saya pikir itu masih kurang juga, harus kita tambahkan juga. Berarti apa yang harus kita tambahkan lagi? Kita masuk ke sini. Langsung kita ketik aja. Di sini tadi ada kesamaan 3 orang, itu tentang berakhlak mulia dan mandiri. Nanti kita tambah ke sini. Tapi kalimat ini penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis nasional dan bertaraf internasional bagi anak bangsa yang berkebutuhan khusus. Jadi gimana Bapak Ibu? Yang perlu ditambahkan selain mandiri dan berakhlak mulia ini salah satu ini termasuk dalam profil pada Pancasila. Ini bagus. Tidak ada mewakili dari profil pada Pancasila. Pancasila kalimat cuma yang tidak harus kita ubah ya. Ya tidak? Nanti kita tambah atau terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan mandiri. Itu gimana Bapak Ibu? Boleh ke? Itu masuk ke misi, Pak. Dan masuk juga pada misi. Itu misi dia. Kan sesuai dengan ini Pak, dia profil Pancasila itu kan ada mandiri. Ya, mandiri itu. Nah di sini ini kan profil Pancasila. Memang tujuan kita itu visi sekolah ini berpihak pada mereka itu sesuai dengan profil pada Pancasila, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwasanya baik itu kurikulum Merdeka Belajar, guru penggerak, sekolah penggerak ataupun komisi penggerak, tujuan akhirnya adalah murid dan murid. Nah itu dalam kita membuat visi sekolah ini memang tujuannya adalah untuk berpihak pada murid atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti yang kita tambah sini mungkin kalimatnya Pak Sungai ya. Terwujudnya siswa atau murid gimana? Kita langsung kita ketik ya. Visinya. Visi. Terwujudnya siswa berkebutuhan khusus sebetulnya itu tak perlu dirubah, cuma ditambah pun bisa. Nah, yang tadi Yang tak perlu di
khusus dalam penyelenggaraan gitu. yang dilandasi dengan apa tadi, profil pelajar Pancasila. Itu dia masuk. Yang kecil. Enggak, mau teman-teman lain ada masukan? Mungkin ada masukan Dari rekan-rekan yang lain mungkin ini kan sama-sama merumus. Ibu mana ibu? Ibu salah mana? Banyak ini banyak ditambah aja. Visi itu sebetulnya tak apa, cuma ditambah aja. Karena kan ini sifatnya masih umum. Dia belum ada kayak misalnya kayak profil pelajar Pancasila tadi belum ada masuk. Jadi itu aja yang kita tambahkan. Kalian mana itu Pak suka yang kita tambahkan? Di akhir aja penyelenggaraan berbasis nasional bagi anak bangsa tuh, anak bangsa jangan dipakai. Kita pakai bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, bangsanya itu aja. Buang aja bagi anak berkebutuhan khusus. Berarti penyelenggaraan Berdasarkan dan pengelolaan ini kita ambil kalimatnya ya. atau yang dilandasi dengan apa tadi itu? Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis nasional Dan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi dengan apa tadi itu? dari sini dan simpulkan sini ada berakhlak mulia dan mandiri. Itu merupakan orang yang telah membuat podcast itu. Ini salah satu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Berarti kalimatnya di mana mulai nih? Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis nasional terus kita lihat juga. Maksudnya tambahnya dari kalimat mana ini? Mau masukannya? Di akhir. Di akhir. Langsung ke wujudnya itu. Tambah ya, khusus yang dilandasi dengan Khusus nilai-nilai yang dilandasi dan selanjutnya itu. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis nasional. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya yang berbasis nasional dan besaran internasional itu kalau diakui nggak salah ya. Misalnya gini, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi dengan nilai-nilai apa gitu, profil pelajar Pancasila tadi. Jadi itu udah tak relevan lagi kan? Karena Kelas nasional dan tradisional dihapus ya? kita hapus aja coba ya. Nggak apa-apa, ini kan diskusi sifatnya. Ini diskusi. Ini kan diskusi. Belum. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Ya. bagi anak Bagi berkebutuhan anak. khusus itu nggak perlu itu karena kita sifatnya memang umum. Bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi dengan nilai-nilai jangan profil pelajar Pancasila itu apa itu? ada nama dia yang dilandasi dilandasi pada Ada nilai-nilai itu tadi. pada nilai kemandirian dan kekabuliyaan. Pada nilai ini visi ini kan sifatnya dia tujuan agak umum, nanti Ya, umum, betul. spesifiknya baru di visi. tahap-tahap. Jadi kita hanya sebatas itu aja, sebatas apa tuh bahasanya ya, garis besarnya aja di visi ini. Jadi nggak perlu kita jelaskan sampai detail dari program 6 itu, jangan di situ. Nanti dari itu. Iya kan dari dulu kita masuk sini di mandiri Ya, dan dari penyelenggaraan kekabuliyaan. pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada nilai Nilai kemandirian Kemandirian nanti di misi nanti kemandirian. itu kayak visi nomor 2 tuh kan, itu memberikan pendidikan. berarti ini yang kita tambah. Mohon masukan Bapak Ibu. Yang di depan aja. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan gitu aja. Dah tak? Dah? Anggota mama ni. Berarti di depan ya? Gimana Bapak Ibu? Ini usulan dari Ibu Rosita. Apa coba aja. Terwujudnya, coba saya ketik dulu kan? Iya, Kita coba lama kan kita diskusi. Kita diskusi. Iya betul.
bukan merubah kan. Betul. Ya, kalau misalnya hasilnya nanti bagus, salah, Bantu usulkan. usulnya. Karena tak relevan lagi. Ini PC ini dah zaman arwah nih. 30 tahun lah. Tamu kan. Itu tak belum. Itu nak sampai bilang. Yang lama biar je Buat kecil. bawah dia bawah tu. Muat. Yang lama biar dulu. Nampak yang bawah dia. Nampak dia dulu pisau. Coba kita tengok dulu sih. Terwujud. Nah, kita lihat dulu. Saya ketik dulu ya. Nanti kita sama-sama beri masukan. Salah potong gaji. Terwujudnya pendidikan Ini kita dah ada di poin definisi. Nah, Definisi. perlu. tak mau lagi. Ada warna hitam. Bukan macam tak. Ini kecil tu. Dan mandiri. Dalam, oh dalam. Dalam. Ini mantap. Buat tak rumah betul. Nampak tak? Siapa itu besarkan? Itu mah, itunya. Itu kan baru 69. Oh, yang bawah dia tu ha. Gitu. Ah. Okey. Ini masukan dari Fusozi. Seterusnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mati dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan. pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bagus. Kemudian yang internasional ni dimasukkan tak? Hapuskan. Enggak yang lama Pak Iswan biar aja maksudnya tadi itu kan. Jadi kita bikin baru dulu. Coba kita tengok yang baru Rozi buat tadi. Itu yang di atas tu. Yang mana? Yang itu. Itu kan gabung cuma sampai bawah. Tak tuh. di sini. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia mulia. dan mandiri dalam penyelenggaraan. Dalam ni sampai ini sampai mandiri. Penyelenggaraan dan Sampai mandiri ni. Dalam ni kan dalam penyelenggaraan tadi. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Bagi anak berkebutuhan khusus gitu aja tak? Ini kan dikelola. Itu yang menggambarkan. Terbalik bahasanya kalau gitu. Ah. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk terwujud pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri. Ini tunggu dulu ya. Kalimat ini kita usul kalimat sekarang. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri. Tak usah akhirnya tak usah penyelenggaraan dan pengelolaan lagi. Berarti Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Tak usah lagi kalau mau dipakai itu di penyelenggaraan ni awal. buang. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam ini nyambung juga ni kalimat ni. Terwujudnya peserta Nyambung kan? berkebutuhan khusus. Terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus. Generasi pada khusus generasi pada profil pelajar Pancasila nak. Itu aja kita ambil ujung nak. Gimana? Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang generasi pada profil pelajar Pancasila. Okey? Gimana? Sebagai pelajar Pancasila. Profil Pancasila dah merangkul semua tu dah. Memang tujuan visi kita ni untuk ini. Yang dilandasi sebagai pelajar Pancasila. Enggak. Pada nilai profil. Pada nilai profil Pancasila. Jadi boleh saya tu. Buat itu kan itu. Ini dah mewakili semua ni dah. Mana begitu? Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada nilai dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana begitu? Kalau menurut saya ini, sebab kita dah merangkum semua di situ. Profil pelajar Pancasila ini. Kan tujuan kita itu.
Tujuan dari visi ini kan sekolah itu untuk Iya. untuk pada murid kita. Siapa murid kita yang akan datang yang bisa kita pendidikan. Mandiri. Kalau profil kita ni beriman kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di sini saya rasa ini dah mewakili, ini kan langkah-langkah Iya. Dia umum gambaran dia. bagaimana kita mewujudkan dalam visi sekolah tadi. Mana muka ada masukan Bapak Ibu? Muka ada masukan ya? Wujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan khusus dan pada nilai-nilai Pelayanan lah. nilai dan Wujudnya pelayanan pendidikan. Pelayanan. Yang kita pelajar Pancasila. sama pelayanan. Misi kita kan sebagai pelayan. Pelayanan ya. Nah, di mana yang Bapak? Terwujudnya pelayanan. Pelayanan pendidikan. Terwujudnya pelayanan yang Ada lagi. Tambah. Enggak, kalau pelayanan berarti yang berakhlak mulia itu yang melayani kita. Tujuan kita kan Kalau siswa. tujuan kita ini kan ke siswa, berarti pendidikan dia. Berarti kalau ini kan Misi dia ni nak. Hah? Kemisi dia, visi dia kan Ya. nakoda dia. Pelayan. ini kan saya rasa lah. Saya ini gimana Pak? Menurut Bapak lah. Aku kan yang mewakili ini Pak. Lanjut dulu Pak. Saya mampu. Ini yang saya kasih penguatan. Itu. Kenapa Ibu? Tujuan pendidikan. Visi terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bagi anak berkebutuhan khusus yang ada sepanjang nilai dan profil Pancasila. Atau ada tambahan lagi? Pada nilai apa tuh? Jangan diputus. Atau nilai ini kita buang? Buang aja. Buang aja, betul. Dilandasi langsung. Dilandasi pada profil Pancasila dan ulama. Dilandasi. Bagus. Ya. Mama. Pada dah. Wujudnya pendidikan. Visi terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia dan mandiri tak usah lagi lah. Sebab sini kita wakili ini man. Profil Pancasila saja. Bahkan. Sebab dari profil Hah? Pancasila. Ya betul. Berarti tujuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada profil pelajar Pancasila. Betul kan? Siapa? Iya, maksud Pak Firman itu kan mulia. Berakhlak mulia kan hadir di profil Pancasila. Betul. Nanti di misi dia mau di Sudah bagian Dah lengkap dah tu. Berarti ini bukan hari dihapus. Jadi profil pelajar Pancasila tuh hapus saja, khusus yang dilandasi. Pening juga tak? Bidang aja tu. Isi sekolah. Tapi kita sama-sama belajar Pak Ibu. Iya, kita kan. Mungkin dengan pengalaman kita. Dan wujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berfungsi yang dinas pada Pancasila. Memang betul juga Pak Firman tadi. Atau gini ya, terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam pendidikan khusus yang dilandasi pada nilai-nilai agama. Jadi kan berakhlak mulia dan mandiri ini kan umum nih sifatnya. Jadi kita berlandaskan. Jadi landasannya itu akhlak mulia dan mandiri ini nilai-nilai agama. Berarti disambung sini pada nilai Dalam agama. program pelajar Pancasila, menurut kata Pak Firman, berakhlak mulia dan mandiri itu dah Mencakup betul. Pancasila gitu. Berarti pada nilai agama ya. Pada nilai agama. Agama kan nak cakap tu nilai agama apa tu lah. Iya. Oke. Kita masukkan Dari Pak Sugeng tentang visi sekolah kita. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada nilai-nilai agama. Oke, ada yang bisa tambahkan lagi? Atau sini keterampilan? Mandiri itu dah Masuk keterampilan ya? Keterampilan. Betul. Misi- Oke. misi lagi. Oke, yang mana sudah clear? Oke, ada masukan yang lain? Kami cukup Ah. nanti kami nunggu penguatan dan jelas itu dulu Bapak. Kalau sekolah
Ya. Kalau kami kan dulu sifatnya masih ya Pak Iso. Kami pun masih meraba-raba juga. Kira-kira kita kan mau mewujudkan visi itu kan kira-kiranya kita ini bisa nggak kita capai gitu. Bisa nggak kita laksanakan Sesuai dengan keadaan sekolah kita. Nah, jadi jangan kira-kira kita mengikut visi-visi sekolah lain kan bertaraf internasional padahal siswa kita autis semua. Kan dari hadis. Kesepakatannya nanti itu bisa tak capai. Tapi kalau macam gini kan bisa nih, insya Allah kita capai. Ini pun sudah kita laksanakan nanti hari Jumat kan. Kita ada baca ini kegiatan eskul tentang semua kan agama, ya landasannya keterampilan. Jadi anak-anak tuh itu yang mau kita capai. Misinya juga gitu. Mandiri juga gitu, mandiri keterampilan. Anak SLB kan itu. Tapi landasannya tentang nilai-nilai agama kita ajarkan. Saya rasa visi ini udah mewakili kita nih, mewakili kepala pendapat kita kan. Itu kan. Itu kan kepada ibu lagi. Orang lain lagi. Lanjut ke misi. Tak misi. Belum hidang aku ini. Dari SLB. Misi buat ngomong tinggal misi juga. Ya, misi. Nah, ini dah mudah mewakili nih. Kalau saya misi ini dah tak berjalan lagi sana. Nanti kita Misi mendidik anak bangsa dan memberikan kasih betul. Sama. Pembangunan itu mengenai sistem pembelajaran. Kita fokus pada visi. pada visi dulu. Visi ya. Pada visi. Visi itu sama. Dari visi juga tuh. Kita ibu lah Karena kan. visi yang awal tadi kita itu kan sudah tercapai. Kita bertaraf internasional. Tak apa deh pesan kalau untuk sekolah situ. Cita aja. Berarti ya. Ini kan dalam praktik tradisional ini. Ini kan bukan diskusi. sekolah, Diskusi. Dalam praktik tradisional ini. Kemudian Bapak Ibu, apa ini kita sudah setuju ya tentang isi sekolah kita, yaitu terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak khusus yang dilandasi pada nilai-nilai agama. Sekarang mari kita berdiskusi lagi, apakah visi yang telah kita rumuskan ini sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Visi yang kita rumuskan ini, apakah sudah selaras? Selaras. Sudah selaras, oke, kita lanjut. Kemudian, apakah ada yang perlu kita tambahkan lagi atau kita susahkan lagi? Berarti sudah clear ya? Kalau kami di sini sebenarnya clear. Dan Nah, lanjut Pak ya. Aku udah 10. Waalaikumsalam. Ini Bu, ini visi yang telah kami rumuskan bersama-sama Bu. Coba Ibu lihat, mungkin visi ini mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang ingin Ibu tambahkan. Nampak Bu? Besar Bu. besarkan. Tadi aja cukup. Mantap. Isi yang sama kami rumuskan Bu, kami berdiskusi tadi, kami sepakat bahwa isi ini kan cuma diskusi Bu, mungkin nanti baru kesempatan kita. Kemudian visinya adalah terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada nilai-nilai agama. Gimana Bu? Mungkin ada yang Ibu ada tambahannya? Atau mana? Oke, benar. Udah clear Bu ya? Gimana Bu? Dah. Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi pada nilai-nilai agama. Oke Bu ya, terima kasih. Ya. Itu misi hanya 2 ya? Berapa misinya?
visinya ada 3 Bu, tapi untuk pertemuan kita hari ini fokus pada visi. Pada visi. Nanti kita internet aja membahasnya. Oke, dari visi tadi Bu, apakah sudah sesuai atau selaras dengan cita-cita murid kita? Itu pertanyaan. Dan visi yang kita rumuskan tadi, apakah sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Seperti yang disampaikan Pak Suku tadi, ini sudah selaras. Sudah. Nah, untuk nilai agama tadi kan salah satu contoh di sekolah kita setiap hari makan kita baca yasinan, kemudian memperingati hari-hari besar agama, akhirat. Tambahan betul. Nah, itu Pak Suku. Mengenai visi misi ini kan kita pertama harus kita pahami kan kita sekolah kita ini sekolah luar biasa. Yang tujuan utama dari dinas pendidikan kan itu visi itu turunan juga dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan visinya apa baru ke sekolah kita. Itu yang pertama itu memang ditekankan itu tentang kemandirian. Karena siswa SLB ini hanya kemandirian yang bisa diandalkan dan dilakukan. Berbeda dengan sekolah reguler. Sekolah reguler kan selain kemandirian, pengetahuan juga diutamakan. Kalau kita tidak. Kalau kita kemandirian tadi yang memang harus diutamakan. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan pengetahuan, tidak. Tetapi yang diutamakan itu kemandirian. Tapi di visi tadi sudah berbunyi mandiri nggak? Sudah. Ada mandiri nggak tadi kata-kata mandiri? Sudah Bu. Ada kan? Ada Pak. Berakhlak mulia dan mandiri. Dan wujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan mandiri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilandasi nilai-nilai agama. Berakhlak mulia itu berkarakter, udah tercover. Udah saya itu udah oke udah. Tapi kira-kira ada lagi perbaiki Pak Sudi di visi? Itu kan nggak ada yang intinya mandiri. Ada. Nah, itulah SLB itu kan Nah, ini kan sudah ada kan? karena siswa kita di sekolah kita itu kebanyakan kan siswanya itu autis, Down syndrome. Nah itu kan pengetahuan itu kan anak-anak yang memiliki hambatan itu kan untuk pengetahuannya itu sulit, bahkan mustahil gitu. Nah yang diutamakan ditekankan itu untuk SLB itu tentang kemandirian kita, tapi tidak serta-merta mengesampingkan pengetahuan. Jadi visi misi utama kita itu agar siswa kita itu mandiri. Ya, ketika dia sudah dewasa, mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan mereka sendiri, mengurus diri sendiri, dan memiliki keterampilan itu, life skill tadi. Nah itu yang tadi harus kita terus selaras dengan lingkungan sekolah kita. Jadi kalau ditanya kenapa nggak gini-gini, karena kita beda sama reguler, ya kita beda sama reguler. Paling itu tambahan. Terima kasih Sugar. Saya rasa apa yang sampai Pak Sugar ini sudah mewakili. Memang kita sekolah kita kan sekolah luar biasa, lebih mementingkan kepada keterampilan atau kemandirian siswa. Berbeda dengan anak umum. Memang daya akilnya itu berbeda kan. Baik, lanjut. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk merincikan sikap dan perilaku guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Seperti apa? Setelah kita merumuskan visi ini, apakah mencerminkan sikap kita sebagai guru, kepala sekolah atau orang tua murid dalam merumuskan visi tersebut? Mungkin bisa saya kasih contoh. Guru masuk tepat waktu, ini salah satu sikap guru. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar. Kemudian ramah kepada anak, ini salah satu sikap atau perilaku yang mencerminkan dari visi yang kita maksud tersebut. Oke, ada masukan dari Bapak Ibu?
hari ini setelah kita rumuskan visi dan visi sekolah yang kedepannya seperti apa sikap kita? Apakah sudah sesuai atau mencerminkan dari visi kita tersebut? Mungkin ada masukannya? Silakan. Nah, ini lebih ke contoh ya. Contoh perilaku. Ini lebih pada perilaku. Kegiatan yang mungkin yang sudah kita lakukan juga. Iya betul. Di sekolah kita terhadap visi yang telah kita buat tadi. Iya betul. Salah satunya tadi kan tentang tepat waktu, kemudian kolaborasi mungkin orang tuanya mungkin ada komitmen, ada kerjasama. Mungkin ada yang masukan ya? Banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya hari Jumat kan. Hari Jumat ini kan tadi berdasarkan nilai-nilai agama kan. Setiap sebelum melakukan kegiatan kan kita selalu berdoa. Sehingga anak-anak SLB itu tanpa kita suruh pun setiap pagi sebelum masuk kelas itu mereka sudah berdoa terlebih dahulu. Itu kan salah satu visi kita untuk menjadikan anak-anak itu berakhlak mulia dan mandiri serta memiliki atau mencerminkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum masuk kelas salam dulu sama guru. Baik itu orang tua juga begitu. Orang tua itu selalu mendukung apapun yang dilakukan siswa, baik itu kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu selalu didukung. Ya berarti sikap dan pola kita sudah tercermin Pak Ibu ya. Kita sebagai guru, baik itu guru kepala sekolah, kemudian orang murid, dari visi yang kita telah rumuskan tadi sudah mewakili atau mencerminkannya. Dan kita lanjut. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk menggali pendapat atau inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku dan visi sekolah. Pertama pertanyaannya adalah apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif kita untuk inisiatif perubahan kita yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah seperti apa? Depannya inisiatif kita, baik itu daripada keseluruhan warga sekolah tadi, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua. Bagaimana inisiatif kita, inisiatif perubahan kita yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang telah kita rumuskan tadi? Mungkin ada masukannya? Mungkin saya kasih contoh yaitu dengan kerjasama atau komunikasi antara warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, wali murid. Dan juga dengan adanya kerjasama ini, maka visi sekolah akan terwujud. Mungkin ada pendapat lain? Apa inisiatif perubahan kita untuk mencapai visi tersebut? Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi kerjasama antara warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, orang tua untuk mewujudkan visi sekolah kita. Apa saja yang kita lakukan dalam kolaborasi tersebut? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Itu Kaison saling kerja sama orang tua siswa kan. Misalnya untuk mencapai kemandirian tadi, misalnya anak autis itu kan terapi tingkah laku ya. Jadi tidak hanya dilakukan di sekolah karena sekolah jamnya kurang. Artinya
terapi itu kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Itu yang cukup dilakukan di sekolah. Nah, itu kolaborasi yang kita lakukan dengan orang tua siswa supaya di rumah anak-anak ini juga diterapi dengan sederhana. Artinya kita sama orang tua itu memberikan suatu arahan gitu supaya komitmen ya ada komitmen dari orang tua supaya di rumah juga orang tua ini memperhatikan siswanya sehingga visi tadi kemandirian tadi itu dapat tercapai. Jadi tidak hanya dilakukan di sekolah, karena kalau hanya dilakukan di sekolah itu mustahil berhasil. Jadi memang guru, kepala sekolah, orang tua itu wajib kerjasama, saling kolaborasi. Kemudian kita lanjut. Karena ini Pak Isma, kita harus berkolaborasi. Kasih mic. Saya tak perlu bertanya. Tambahan itu yang disampaikan Pak Sudah itu betul. Kita memang harus berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian juga kita harus menjadi kerjasama dengan institusi lainnya atau dinas terkait. Seperti kita barusan sudah MOU dengan BPNP, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Sosial. Kemudian kita juga harus ada itu kerjasama dengan UDI dan TIDU. Kenapa? Tujuannya adalah supaya karena dalam visi kita membentuk tujuan kita adalah anak agar mandiri, juga ada bekal hari tuanya. Itu tujuan kita juga. Jadi kalau dapat, kita juga harus bekerja sama dengan UDI dan TIDU. Jadi nanti anak-anak kita itu kita magangkan supaya dia ada bekal hidup, supaya dia ada keterampilan untuk bekal hidup. Jadi mungkin itu. Jadi kita harus bekerja sama juga dengan institusi lainnya, seperti itu. Oke Bu, terima kasih atas masukannya. Kemudian kita lanjut pada yang ketiga, itu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar isi sekolah tercapai. Bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan, baik itu guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Seperti yang kita rumuskan tadi. Kegiatan apa? Siapa kegiatannya? Yang masukannya? Kegiatan. Mungkin sebagai contoh tadi yasinan, ya yasinan itu kan bentuk kegiatan yang kita lakukan untuk visi sesuai dengan nilai agama itu kan. Yasinan kemudian memperingati hari besar dan hari besar agama, takmirat. Untuk kemandirian yang mengadakan keterampilan. Ya betul. Atau kalau untuk yang tingkat-tingkat SMA bisa ada bekerja sama misalnya untuk MOU misalnya perbengkelan misalnya dengan rekan-rekan bengkel kan. Kemudian bisa juga kita memperingati hari disabilitas, memperingati aktivitas siswa kan. betul. Itu sudah kita laksanakan. Ya. Kita laksanakan. Itu kerjasama dengan orang tua itu. Ya. Bahkan Memperingati orang tua juga terlibat. ya, seperti Pak Boy kemarin itu kan. Oh, itu kan. Ulang tahun sekolah kita satu kan kegiatan yang bisa kita laksanakan. Betul. Oke, terlanjut yang keempat. Apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan persesuaian ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ini agak berat segini. Yang pertama tentu harus mengadakan pertemuan. Ya betul. Pertama musyawarah. Ya, dengan warga sekolah lah ya. Murid. Warga sekolah, pihak terkait. Bahas tentang kegiatan yang akan dilakukan ya. Dalam visi kita. Kemudian rancangan waktunya, bagaimana rancangan waktunya? Apakah 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, atau habis 1 semester, atau ajaran baru? Semester. Semester. Per semester berarti 6 bulan sekali. Di 2 tahun 2 kali. Waktunya 6 bulan sekali, atau ajaran baru?
kurang itu per semester. per semester. Minimal berkelas. Karena kan kita juga selain apa kan kita sekaligus mengevaluasi ya. Waktunya 6 bulan sekali. Iya. Pas akhir semester. Ya. Jadi di situ kita juga saling mengevaluasi Iya. antara pihak sekolah, orang tua. Oke, kita lanjut. Sekarang ini adalah tugas kami pada modul 1.3 tentang visi guru gerak Prakasa Perubahan Bagja. Ini visi guru gerak, visi saya terhadap murid IPS saya masa depan, yaitu terwujudnya siswa berkebutuhan khusus yang berakhlak baik, berkarakter, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat dengan memiliki keterampilan untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Ini visi saya. Visi untuk tugas modul 1.3. Visi saya tentang murid impian kedepannya seperti apa, inilah visi saya, yaitu terwujudnya siswa berkebutuhan khusus yang berakhlak baik, berkarakter, mandiri, dan mampu mensosialisasi dengan masyarakat dan memiliki keterampilan untuk menghidupkan dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Kemudian prakasa perubahan kalimatnya yang bisa saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran dan program terapi serta meningkatkan potensi diri yang dapat meningkatkan kemampuan dan kecakapan hidup siswa berkebutuhan khusus. Ini visi guru penggerak yang telah saya buat, seperti kenaikan adalah tugas. Kemudian prakasa perubahan ini. Kemudian kita lanjut dengan Bagja. Bagja ini adalah metode atau ada 6 buah pertanyaan dari prakasa perubahan. Yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaan pertama ini untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Ustaz, ini kita kerja apa? Skip. Skip Waktu. Ah. Oke, kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya, tugas saya pada modul 1.3 tentang tadi visi guru penggerak tadi. Kemudian ini visi saya tadi yaitu tujuan siswa kebutuhan khusus yang berakhlak baik, berkarakter, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan memiliki keterampilan untuk menghidupkan diri sendiri dan membantu orang lain. Kemudian ini visi saya. Kemudian yang saya harapkan tadi, aksi nyata setelah saya buat, setelah visi saya tadi saya rumuskan, inilah salah satunya aksi nyata atau tujuan yang telah saya buat inilah yang telah saya lakukan, yaitu pertama itu siswa berkebutuhan khusus berakhlak baik. Ini sebelum masuk ke kelas, siswa berbaris di depan, kemudian bersalaman dengan guru, kemudian berdoa sebelum mulai pelajaran dan sudah pelajaran. Ini salah satunya yang saya tuangkan kepada misi tadi, itu berakhlak baik di sini, berakhlak baik. Ini yang saya lakukan. Aksi nyatanya itu tentang berdoa sebelum belajar dan sudah belajar, kemudian bersalaman dengan guru. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang sesuatu kebutuhan khusus yang berakhlak baik, sholat duha berjamaah. Kemudian yasinan seperti yang kita laksanakan tadi, setiap Jumat kita mengadakan yasinan. Kemudian siswa berkebutuhan khusus yang berkarakter. Jika saya tulis tentang berkarakter, apabila contoh setelah visi kita buat, apa aksi nyata yang bisa kita buat?
pada sekolah kita. Karena siswa kita adalah adalah siswa yang unik, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini kita lihat anak-anak kita tunarungu, lambat belajar. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan karakter mereka? Yaitu mungkin dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, bagaimana untuk disiplin seperti olahraga. Kemudian sesuai dengan visi saya, yaitu siswa khusus yang mandiri. Terlihat siswa khusus yang mandiri yang kita lihat mandiri dalam bina diri. Kita lihat ini masuk gigi, ini kan kemandirian atau bina diri anak yang telah kita laksanakan bersama-sama sekolah kita. Ini autis bina diri bagaimana memasang kaos dan sepatu, Pak. Karena memang kalau anak umum, Pak, ini memang paling mudah, tapi anak-anak kami sulit. Masa kaos saja payah, Pak. Apalagi yang lain. Kemudian sesuai dengan visi terhadap yaitu siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterampilan. Inilah kegiatan kami, Pak, sekolah kami tentang memberikan mereka life skill dan keterampilan, salah satunya itu vokasional, termasuk dalamnya yoga, kemudian sablon dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, Pak. Mungkin hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Peneliti, kepada Pak Polisi. Bapak kami silakan. Oke, terima kasih Pak Isam Mirza. Ya, kita terus dulu untuk buat Pak Isam Mirza, Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah ya, sama-sama dari depan. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit barangkali penguatan dari saya di akhir sesi. Yang pertama sekali yang perlu saya garis bawahi, saya hanya mengawati Pak Isam dalam memimpin diskusi Bapak Ibu terkait hasil diskusi itu tidak perlu saya tanggapi. Yang jelas Bapak Ibu, visi itu tidak ada yang baru, visi itu tidak ada yang baru. Sampai hari ini pun kalau Bapak Ibu tanya betul salah, nggak akan ketemu betul salah. Intinya apa? Intinya dalam visi itu, itulah cita-cita sekolah kita, itulah yang ingin kita capai, itulah yang ingin kita maukan. Intinya seperti itu. Yang penting dalam visi itu mencakup semua. Jangan pada murid aja, pada guru tidak, pada sekolah tidak. Kebanyakan visi setelah kami ada kegiatan apa namanya diskusi, banyak tertujunya kepada murid aja, sehingga guru tidak. Nah, seperti yang Pak Izan analogi kan, kalau dalam jalan itu kan semuanya ada. Jadi visi itu kalau bisa ke depan itu seperti itu, semuanya ada di situ, sekolahnya ada, gurunya ada, siswa jelas utamanya siswa, tapi kita juga harus ada di situ. Itu yang perlu saya beri penguatan. Yang kedua, dalam menentukan program Pancasila, utamakan yang beriman dan bertakwanya dulu. Beriman bertakwanya dulu, setelah itu baru yang lain-lainnya. Itu aja penguatan dari saya. Karena sesuai program Pancasila itu pun beriman bertakwa itu poin yang paling di atas. Jadi di situ besok poin di atasnya itu dulu. Misalnya baru yang kejadian. Kemudian Bapak Ibu, kalau bisa jangan ada kalimat ganda. Macam itu contoh berakhlak mulia, di ujungnya ada nilai-nilai agama. Itu maknanya ganda Bapak Ibu. Karena nilai-nilai agama itu sudah mencakup pada berakhlak mulia. Itu aja yang harus kita wanti-wanti. Itu bukan sekedar penguatan dari saya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya salah benar, di situ tidak ada salah benarnya. Nah, cuma kita harus bisa menempatkan ini sesuai dengan tempat dan porsinya. Itu aja Bapak Ibu. Kita sejauh ini Bapak Ibu, kenapa kegiatan ini perlu diterapkan oleh Bapak Isom? Karena selama ini bukan hanya Ibu Kepala Sekolah SMP, begitu juga saya. Saya sudah berulang tahun kelima menjadi Kepala Sekolah. Visi sekolah itu memang kita pakai ambik aja. Pakai ambik, tilu kita ambil ke sekolah kita. Jadi gitu. Dan ilmunya pun awak mau dapat tahun ini. Jadi salah satu kegiatan yang Bapak Ibu ikuti tadi itu, itulah salah satu langkah dalam kita merumuskan visi.
Tujuannya itu aja Bapak Ibu, sehingga visi kita ini betul-betul kita yang punya, kita yang buat. Ini yang kita mau, ini yang kita ingin. Sejauh ini kan kita tak tahu nih, entah dari mana visinya dari kita ambil. Maka itu kadang-kadang kita tak nyambung. Padahal barangkali kita terapkan tapi tak ada dalam visi kita. Ada dalam visi kita tapi tak pernah kita terapkan. Inilah. Maka itu dilakukan suatu prakarsa perubahan yang dapat Islam pelajari. Sesuaikanlah dengan apa kondisi kita, bagaimana alam kita. Itu aja sebetulnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak Sugeng ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Anak autis itu memang saya tidak punya ilmu untuk anak seperti itu, tapi ini tetap kreatif sesuai dengan kondisi dia. Dia tetap bisa mandiri tapi sesuai dengan kondisi dia. Dia tetap bisa berpikir, bernalar kritis sesuai dengan tingkatan dia. Jadi Bapak Ibu harus semangat. Bapak Ibu ini memang orang yang luar biasa yang sudah bisa membimbing, mendidik anak-anak seperti itu. Jadi kami ini pun Bapak di sekolah formal kami tidak mengajar pengetahuan sekarang ini. Permintaan pendidik itu bukan pengetahuan yang harus Bapak Ibu kejar, tapi sikap dulu yang harus ditanamkan. Sekolah kami seperti itu sekarang Pak SD. Kalau dulu betul pengetahuan dalam lomba, sekarang tidak. Sekarang itu kalau SD itu ada fase A, B, C. Fase A, B, C. Jadi kalau anak itu tidak tuntas di fase A, walaupun dia kelas 4, tetap materi dipelajari materi fase A. Meninggalkan tak boleh. Harus naik. Walaupun dia kelas 4, tetap materi yang dia itu materi yang di kelas 2. Yang penting dia tuntas baru boleh dilanjutkan. Sesuaikanlah dengan kondisi dia. Kalau memang dia betul-betul tak mampu, kalau yang mampu soal 10, dia cukup 5 saja. Nah, jadi begitu dia sekarang, tidak pengetahuan yang dikejar Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja Bu, penguatan dari saya pun tidak menggurui, hanya sekedar berbagi. Insya Allah tadi merupakan salah satu langkah. Kalau mau Pak Ison, sebetulnya langkahnya banyak Bapak Ibu. Bagja itu lagi banyak, tapi Pak Ison dah belajar. Jadi sekali lagi sampaikan pada agenda ini saya hanya mengamati Pak Ison dalam memimpin diskusi. Jadi terkait Bagja itu nanti barangkali Pak Ison bisa berbagi dengan rekan-rekan di Bagja itu. Insyaallah Bapak Ibu akan lebih terang lagi. Tadi kita hanya sekilas saja. Jadi dari saya itu saja Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan Pak Ison pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan diskusi Bapak Ibu sangat hidup sekali menurut saya. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa lebih baik lagi ya Pak Ison ya, demi sekolah kita yang lebih baik lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kegiatan dengan Pak Ison Bapak Ibu sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu ada keperluan lain silakan, tapi saya masih ada sedikit lagi sama Pak Ison. Yuk.